Pembalasanku kepada manajer sombong yang memecatku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Papa, aku nggak mau langsung menjadi owner perusahaan kita, Pa. Kataku tegas, memecah keheningan di meja makan pagi itu. Suara detik jam dinding terdengar jelas, menyertai keheningan yang tiba-tiba terasa mencekam. Papa menghentikan gerakan sendoknya, menatapku dengan sorot mata tajam penuh pertanyaan. Memangnya kenapa, sayang? Kamu kan sudah lulus dari universitas ternama di luar negeri. Kamu juga punya semua yang dibutuhkan untuk memimpin perusahaan Papa, sayang. Menurut Papa, ini waktu yang tepat. Ucap Papa dengan nada yang sangat meyakinkan, seperti sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Tapi, Pa, aku ingin belajar dulu. Aku tidak mau langsung duduk di kursi pemimpin tanpa tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di perusahaan Papa. Kataku, suaraku bergetar, tapi aku tahu aku harus meyakinkannya. Dari sisi meja, mamaku yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Pa, mungkin ada baiknya Papa mendengarkan Hana dulu, katanya dengan lembut sambil meletakkan gelas tehnya. Mama selalu menjadi penengah di antara kami, dengan caranya yang tenang namun tegas. Belajar? Bukankah dia sudah cukup belajar di universitas, Ma? Apalagi yang perlu dia pelajari? Balas Papa dengan nada kesal, meski matanya tetap terpaku padaku. Belajar di universitas itu berbeda, Pa. Aku ingin tahu bagaimana rasanya bekerja di bawah tekanan, menyelesaikan masalah nyata, dan menjadi bagian dari perusahaan ini sebelum menjadi pemimpin. Izinkan aku bekerja sebagai staf biasa, tanpa embel-embel nama keluarga kita, Pa. Jelasku, mencoba menahan nafas saat mengucapkan kalimat terakhir. Papa tersenyum tipis, matanya penuh dukungan. Aku pikir apa yang dikatakan Hana masuk akal, Pa. Lagi pula kamu sendiri kan memulai dari bawah sebelum membangun perusahaan ini, bukan? Papa terdiam sejenak, menatap Mama dengan tatapan seolah mencari pembenaran. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Papa menghela nafas panjang. Baiklah, Hana, katanya akhirnya. Meski nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya setuju. Tapi ingat ya, jangan terlalu lama menyembunyikan identitasmu. Jika ada masalah yang tidak bisa kamu tangani, laporkan langsung kepada Papa. Aku tersenyum lega, menatap Mama dengan penuh terima kasih. Terima kasih ya, Pa. Aku janji tidak akan mengecewakan Papa. Oh iya, sebelumnya perkenalkan namaku Hana Putri Wijaya. Seorang wanita berusia 22 tahun, anak dari Andreas Wijaya, pemilik salah satu perusahaan properti terbesar dan paling ternama di Indonesia. Baru saja aku menyelesaikan pendidikan S3-ku di luar negeri, mengambil gelar doktor di bidang manajemen bisnis, dan kembali ke tanah air. Papa langsung memintaku untuk mengambil alih perusahaan sebagai penerus. Tapi aku tahu, aku belum siap. Aku tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya tahu teori, tanpa pernah benar-benar memahami apa yang terjadi di bawah. Aku ingin merasakan bagaimana menjadi bagian dari perusahaan, memahami setiap pekerjaan, dan mengenal orang-orang yang nantinya akan menjadi bawahanku. Langkah ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk memastikan bahwa ketika aku akhirnya duduk di kursi pemimpin, aku bisa menjadi seseorang yang dihormati. Bukan hanya karena nama belakangku, tapi karena aku benar-benar layak untuk itu. Mama memandangku dengan pandangan penuh kebanggaan, menaruh tangannya di bahuku. Apapun yang kamu lakukan, Hana, lakukanlah dengan sepenuh hatimu. Kamu anakku, dan aku percaya kamu bisa. Pagi itu, aku mengenakan blus putih sederhana, rok panjang hitam,
dan jilbab pasmina berwarna pastel yang kususun rapi. Penampilanku sederhana, layaknya karyawan baru yang bekerja biasa saja. Di tanganku, map berisi CV tanpa embel-embel nama belakangku yang terkenal, Wijaya. Aku ingin diterima sebagai karyawan biasa, tanpa perlakuan khusus, tanpa nama besar keluargaku yang menjadi sorotan. Pagi ini, langkahku terasa berat namun penuh tekad. Aku berusaha menata hati dan menghembuskan nafas panjang sebelum melangkah masuk ke gedung perusahaan keluarga kami yang megah. Selamat pagi, saya Hana. Saya dijadwalkan mulai bekerja di divisi operasional hari ini, kataku dengan suara tenang kepada resepsionis. Wanita itu tersenyum ramah dan memeriksa catatan di layar komputernya. Selamat pagi Mbak Hana, silahkan ke lantai 5 ya. Langsung menuju divisi operasional. Pak Suyanto sudah berada di sana. Aku mengangguk sopan dan masuk ke lift menuju lantai 5. Begitu pintu lift terbuka, suara keras langsung menyambutku. Kamu itu kerja pakai otak nggak sih? Sudah berapa kali saya bilang, laporan ini harus selesai sebelum jam 9 pagi. Suara seorang pria menggelegar memenuhi ruangan. Langkahku terhenti. Di tengah ruangan, seorang pria parubaya berperawakan besar berdiri dengan wajah merah padam. Tangannya menyilang di dada, menatap tajam seorang karyawan muda yang nampak ketakutan. Maafkan saya Pak Suyanto, saya tadi apa? Jangan banyak alasan kamu. Kalau nggak becus kerja, bilang saja, jangan buang-buang waktu saya. Bentaknya, diiringi suara keras meja yang dipukul. Aku tercekat, jantungku berdeguk lebih kencang. Jadi inikah pemimpin divisi operasional yang diceritakan oleh Papa? Sosok yang bernama Suyanto ini memiliki reputasi sebagai karyawan senior, tetapi melihat perilakunya langsung seperti ini membuatku tidak percaya. Aku menundukkan kepala dan melangkah perlahan ke meja kosong di sudut ruangan. Namun belum sempat aku duduk, suara lantangnya kembali terdengar. Kali ini ditunjukkan padaku. Hei kamu! Suaranya tajam. Aku menoleh dengan sopan. Hei kamu siapa? Suaranya tajam. Aku menoleh dengan sopan. Saya Hana Pak, staf baru di sini. Jawabku sambil sedikit menunduk, berusaha menjaga ketenangan. Dia memperhatikanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Matanya menyipit seolah ingin menilai sesuatu. Ya sudah, kerja yang benar, jangan bikin masalah, katanya dengan dingin sebelum berbalik kembali ke meja besar di ujung ruangan. Aku menarik nafas panjang dan duduk di meja. Hari pertama bekerja baru saja dimulai, tetapi suasana tegang sudah terasa. Aku mencoba fokus pada tugas-tugasku, memasukkan data, memeriksa dokumen, dan mempelajari alur kerja divisi operasional. Namun perhatianku terusik oleh perilaku kasar Pak Suyanto yang kerap menghampiri meja-meja karyawan, mencari-cari kesalahan, lalu memarahi mereka di depan umum. Salah satu momen yang membuatku terdiam lama adalah ketika dia menghampiri seorang staf perempuan bernama Rina. Rina, laporanmu mana? Jangan sok cantik kamu di sini kalau kerjanya lambat, bentaknya sambil menepuk meja Rina dengan keras. Rina tersentak. Wajahnya pucat dan merah sekaligus. Maaf Pak, saya sedang memperbaiki data yang tadi, jawabnya pelan. Perbaiki? Perbaiki apa? Kalau nggak selesai dalam 5 menit, saya pastikan kamu nggak kerja lagi di sini, katanya dengan tajam. Aku menggenggam jemariku dengan erat di bawah meja. Sungguh, hatiku tidak tahan melihat perlakuan seperti ini. Namun aku sadar ini bukan saatnya untuk bertindak. Hari pertama bekerja bukanlah waktu yang tepat untuk menarik perhatian, apalagi menyuarakan keberatan. Saat jam istirahat tiba, aku duduk di pantry sendirian sambil menikmati bekal sederhana yang aku bawa dari rumah. Suasana yang semula sunyi berubah ketika seorang pemuda datang menghampiriku. Kamu staf baru ya? Tanyanya ramah sambil membawa segelas kopi instan. Aku mengangguk. Iya, saya Hana, jawabku singkat. Dia mengulurkan tangannya. Saya Ahmad, kerja di bagian yang sama denganmu.
Aku tersenyum kecil dan menjabat tangannya. Senang bisa bertemu denganmu, Ahmad. Dia duduk di seberangku, mengaduk kopinya. Kalau ada apa-apa, jangan ragu minta bantuan ya. Tempat ini kadang bisa berat, katanya sambil menundukkan suaranya sedikit. Aku menatapnya bingung. Maksudmu apa? Tanyaku hati-hati. Dia menghela nafas panjang. Nanti kamu juga akan tahu sendiri, katanya sambil tersenyum tipis. Aku tidak bertanya lebih jauh, tetapi kata-katanya terngiang-ngiang di benakku. Tempat yang berat, sepertinya hari-hari ke depan akan penuh tantangan. Malam itu, lantai 5 kantor sudah sepi. Jam menunjukkan pukul 8 malam, tetapi aku masih duduk di meja kerjaku, menyelesaikan laporan yang diminta sebelum keesokan harinya. Ruangan yang biasanya riuh, kini hanya diisi oleh suara ketikan keyboard dan bunyi pendingin ruangan. Aku berusaha fokus, tetapi langkah berat mendekat membuatku menegang. Aku tahu siapa pemilik langkah itu. Hana, belum pulang. Suara bariton itu menginterupsi keheningan. Aku menoleh, mendapati Pak Suyanto berdiri di samping mejaku dengan senyum yang terasa tidak tulus. Senyuman itu membuat tengkuku terasa dingin. Masih ada laporan yang harus saya selesaikan, Pak. Jawabku sopan, sambil tetap fokus pada layar komputerku. Dia tertawa kecil, lalu menyadarkan tubuhnya pada meja di depanku. Hana, ngomong-ngomong, kamu sudah punya pacar belum? Tanyanya tiba-tiba, dengan nada yang membuatku tidak nyaman. Aku berusaha menjaga ekspresi netral. Belum, Pak. Jawabku singkat. Oh, begitu. Katanya sambil mengangguk-ngangguk. Anak seperti kamu ini, kalau nggak hati-hati bisa cepat disambar orang. Aku terdiam, berusaha mengabaikan komentarnya dan kembali mengetik. Namun dia tidak berhenti di situ. Kalau butuh teman ngobrol, saya ada waktu luang malam ini. Lanjutnya dengan nada yang lebih rendah, hampir berbisik. Bahkan tangan kanannya mencoba bagian pundakku, namun aku segera menolaknya. Aku menatapnya sesaat, mencoba membaca maksud dari kata-katanya. Terima kasih, Pak, tapi saya harus menyelesaikan pekerjaan ini. Jawabku dengan tegas, namun tetap sopan. Dia tertawa kecil lagi, lalu berjalan menjauh sambil berkata, Ya sudah, jangan terlalu keras bekerja, Hana. Kalau ada apa-apa, saya ini atasanmu. Ingat itu. Aku menghela nafas panjang setelah dia pergi. Hati kecilku mulai waspada, tetapi aku berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Namun kejadian malam itu hanyalah awal. Hari-hari berikutnya, perhatian Pak Suyanto padaku semakin terasa berbeda. Ia sering datang ke mejaku dengan alasan menanyakan pekerjaan, meskipun sebenarnya tidak ada yang mendesak. Kadang-kadang dia berdiri terlalu dekat, membuatku merasa sesak. Hana, malam ini lembur lagi tidak? Saya suka lihat staf yang rajin seperti kamu, katanya suatu sore. Aku hanya tersenyum tipis, berusaha mengakhiri percakapan secepat mungkin. Namun semakin aku menjaga jarak, semakin gencar ia mendekat. Bahkan kini dia berani memegang kepalaku, namun aku mencoba melepaskannya. Hingga suatu malam, telepon genggamku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Hana, ini Pak Suyanto. Saya kangen sama kamu. Kalau butuh teman bicara atau apapun, saya bisa luangkan waktu. Kita bisa ketemu di hotel dekat kantor. Saya tunggu jawabanmu ya. Jantungku berdegup kencang. Aku membaca pesan itu berulang kali, memastikan bahwa aku tidak salah paham. Tapi tidak, ini jelas pesan yang menjijikan. Tanganku bergetar saat mengetik balasan. Maaf Pak, saya tidak tertarik. Tolong jangan menghubungi saya di luar keperluan pekerjaan. Keesokan harinya, pagi itu setelah malam yang penuh ketegangan akibat pesan-pesan menjijikan yang dikirimkan oleh Pak Suyanto, aku merasa sangat tidak nyaman. Hatiku masih bergejolak, mencoba meredam perasaan marah dan jijik yang masih membekas. Aku tahu jika aku tidak segera menyelesaikan ini, aku bisa kehilangan kontrol. Saat aku sedang duduk di meja kerjaku, tiba-tiba aku dipanggil masuk ke ruangannya. Suara Pak Suyanto terdengar serak dari dalam. Dengan nada yang aneh,
Aku mencoba mengendalikan perasaan, berdiri dengan langkah mantap, dan melangkah menuju ruangannya. Begitu aku membuka pintu, Pak Suyanto duduk di belakang meja kerjanya dengan ekspresi yang sulit terbaca. Tanpa memberi salam, dia langsung berbicara dengan nada penuh kecanggungan. "Hana, datanglah kemari," katanya. Suaranya lebih lembut dari biasanya, tetapi terasa penuh dengan tekanan. Aku berjalan perlahan, tapi saat aku berada di dekat mejanya, tanpa diduga, Pak Suyanto bangkit dan dengan cepat mendekatiku. Dia memelukku dari belakang, dengan tubuhnya yang besar hampir menyelimuti tubuhku. Aku terkejut, hampir kehilangan keseimbangan, namun aku bisa merasakan kehadiran tubuhnya yang sangat dekat. Dengan nada rendah dan berbisik di telingaku, dia berkata, "Hana, kalau kamu mau naik jabatan, kamu hanya perlu ikut denganku. Aku akan bawa kamu ke hotel. Semua ini akan menjadi lebih mudah bagi kita berdua. Dan jabatan kamu saya pastikan langsung naik." Aku merasa tubuhku seperti membeku. Ketegangan meluap dalam diriku. Tanpa berpikir panjang, dengan refleks aku menampar wajahnya dengan keras. Suara tamparan itu menggema di ruangan yang sepi, membuat kami terdiam sejenak. Pak Suyanto terkejut, tetapi segera wajahnya berubah merah karena kemarahan. Dia mundur selangkah dan menatapku dengan tatapan penuh kebencian. "Kenapa kamu bertindak seperti itu?" teriaknya dengan amarah yang memuncak. "Kamu pikir dirimu itu wanita suci yang tidak bisa disentuh?" Aku berdiri tegak, menatapnya dengan penuh rasa jijik dan marah. "Jangan pernah sentuh aku lagi, Pak Suyanto. Aku tidak butuh promosi yang datang dengan harga diri yang diinjak-injak. Kamu tidak berhak memaksakan kehendak seperti itu." Namun Pak Suyanto tidak menyerah. "Kamu hanya perempuan biasa yang tidak tahu apa-apa. Jangan pikir bisa bertindak semau kamu di sini. Kamu akan menyesal," katanya dengan penuh dendam. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Amarahku semakin memuncak, dan aku merasa sangat marah dengan tindakan Pak Suyanto yang sudah melampaui batas. "Saya tidak akan pernah tunduk pada permainan kotor seperti itu," jawabku tegas. Pak Suyanto mengalihkan pandangannya, menatapku dengan penuh kebencian. Namun aku bisa merasakan ketakutan di matanya. Ada rasa kesal yang mendalam. Tanpa berkata-kata lebih lanjut, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Dengan perasaan yang semakin berat, tetapi aku tahu satu hal, permainannya sudah berakhir. Setelah kejadian itu, siang itu aku terus menjadi incaran kemarahannya. Bahkan Pak Suyanto sengaja mencari-cari kesalahanku. "Hana, kerja kamu itu asal-asalan. Apa kamu pikir di sini tempat bermain-main?" bentaknya sambil memukul meja keras-keras di depan para karyawan yang lain. Aku berdiri mematung di hadapannya, berusaha menahan diri. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pekerjaanku. Semua tugas yang diberikan sudah aku selesaikan dengan sesuai instruksi. Tapi aku tahu, ini hanyalah cara Pak Suyanto untuk menekan dan mengintimidasiku. "Maaf, Pak. Kalau ada yang kurang, saya akan perbaiki," jawabku dengan suara setenang mungkin. Namun ucapanku malah membuatnya semakin berang. "Jangan banyak alasan kamu. Mulai sekarang, saya mau lihat hasil kerjamu langsung di meja saya sebelum kamu pulang. Kamu mengerti?" Aku mengangguk pelan. "Baik, Pak." Setelah menerima hujanan amarah itu, aku keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Aku merasa marah, terhina dan lelah. Tepat saat aku hampir sampai di meja kerjaku, suara lembut yang sudah mulai kukenal menghentikan langkahku. "Hana," panggil Ahmad dengan pelan. Aku menoleh. Ahmad berdiri di dekat meja kerjanya dengan wajah penuh simpati. Dia mendekat, lalu berbicara dengan suara rendah agar tidak menarik perhatian rekan kerja yang lain. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya sambil menatapku lekat-lekat. Aku menggeleng pelan, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku baik-baik saja," jawabku singkat, meskipun jelas-jelas dia tahu itu kebohongan. Ahmad menghela nafas, lalu memegang bahuku dengan lembut. "Aku tahu apa yang terjadi di dalam. Kamu gak sendirian, Hana. Kalau dia keterlaluan, bilang aku saja ya." Aku tersenyum kecil, merasa sedikit lega dengan perhatian itu. "Terima kasih, Ahmad. Tapi aku gak mau kalau kamu ikut terlibat.
Nanti kamu juga kena masalah. Ahmad menggeleng tegas. Aku nggak bisa diam saja kalau melihat orang seperti dia terus-menerus bersikap seperti itu. Kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu. Nggak ada yang pantas. Aku menunduk, merasa emosiku mulai gopah. Aku hanya nggak ingin menambah masalah, Ahmad. Aku cuma ingin bekerja dengan tenang. Ahmad tersenyum tipis, dan aku cuma ingin kamu tahu, aku ada di sini kalau kamu butuh bantuan. Aku mengangguk pelan. Terima kasih ya, gumamku nyaris berbisik. Siang itu, seperti biasa, aku kembali ke pantry dengan bekal makanan sederhana yang kubawa dari rumah. Aku sengaja membawa bekal setiap hari, agar penyamaranku sebagai karyawan biasa tetap terlihat meyakinkan. Di pantry, suasana terasa sepi. Hanya ada Bu Asih di sana. Selamat siang, Bu Asih. Sapaku sambil membuka kotak makan. Bu Asih menoleh, tersenyum hangat. Selamat siang, Nak Hana. Sudah makan siang? Aku mengangguk kecil. Iya, Bu. Lagi mau makan bekal ini. Ibu sudah makan? Sudah. Tadi Ibu makan di dapur belakang. Ibu nggak biasa makan di sini. Jawabnya sambil mengelap meja di hadapanku. Aku menatapnya dengan perasaan penasaran. Kenapa, Bu? Kan di sini lebih nyaman. Bu Asih tertawa kecil, tapi nadanya terdengar getir. Ah, Ibu cuma nggak mau mengganggu yang muda-muda. Lagi pula kadang obrolan mereka terlalu berat buat Ibu. Aku tersenyum simpati, lalu mempersilahkannya duduk di kursi sebelahku. Ibu nggak ganggu kok. Justru aku senang kalau ada teman ngobrol. Bu Asih akhirnya duduk, meski terlihat sedikit ragu. Nak Hana ini baik sekali ya, padahal baru di sini, tapi rasanya seperti sudah lama kenal. Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku suka ngobrol sama ibu kan baik juga. Raut wajah Bu Asih tiba-tiba berubah serius. Nak Hana, maaf ya kalau ibu lancang. Tapi ibu lihat Nak Hana sering kena marah sama Pak Suyanto. Apa Nak Hana nggak apa-apa? Aku tertegun, sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Namun aku hanya tersenyum kecil. Aku baik-baik saja kok, Bu. Mungkin aku masih belajar, jadi wajar lah kalau aku sering ditegur. Bu Asih menghela nafas panjang. Kalau menurut ibu, Nak Hana nggak salah apa-apa. Pak Suyanto itu memang begitu. Dari dulu banyak karyawan yang mengeluh, tapi nggak ada yang berani untuk melawan. Ibu saja sering lihat, ada yang dimarahi sampai menangis. Aku menggenggam gelas di tanganku lebih erat. Apa nggak pernah ada yang mencoba untuk melaporkan kelakuannya, Bu? Bu Asih menggeleng pelan. Mau lapor ke siapa, Nak? Semua orang juga tahu, dia dekat dengan atasan-atasan yang lain. Kalau ada yang melawan, malah takutnya diberhentikan. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Tapi kalau keadaan terus seperti ini, bukannya malah jadi lebih buruk, Bu? Bu Asih mengangguk pelan. Matanya nampak sendu. Benar, Nak. Sejak Pak Suyanto datang, suasana di sini jadi nggak kondusif. Dulu perusahaan ini seperti keluarga, tapi sekarang semuanya jadi penuh tekanan. Banyak yang keluar karena nggak kuat. Aku mendengarkan dengan hati yang terasa sesak. Ternyata masalah yang terjadi di perusahaan ini jauh lebih serius dari yang aku bayangkan. Bu Asih, terima kasih ya sudah cerita ke aku. Aku nggak tahu apa yang bisa aku lakukan, tapi aku akan berusaha semampuku. Ucapku dengan tulus. Bu Asih tersenyum tipis. Nak Hana ini anak yang baik. Ibu yakin kalau lebih banyak orang seperti Nak Hana di perusahaan ini, suasana pasti akan berubah. Percakapan itu memberiku tekad baru. Aku tidak hanya di sini untuk belajar menjadi seorang pemimpin, tapi juga untuk mengembalikan suasana nyaman di perusahaan ini. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi dengan dukungan dari orang-orang seperti Bu Asih dan Ahmad, aku merasa memiliki kekuatan untuk mencoba. Aku sudah hampir seminggu bekerja di perusahaan Papa. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu rumah kami, membuka laptop dan mengerjakan beberapa laporan yang harus aku selesaikan. Suasana rumah sangat tenang,
Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan di sudut ruangan. Tanpa aku sadari, Papa mendekat dan berdiri di ambang pintu ruang tamu. Dia menatapku sejenak, lalu mulai berbicara. "Hana sayang, bagaimana pekerjaanmu di sini? Semuanya berjalan dengan lancar kan?" tanya Papa. Suaranya lembut namun penuh perhatian. Aku sedikit terdiam, mencoba merapikan posisi dudukku dan menjawab dengan suara yang meyakinkan. "Iya, Pak. Semuanya berjalan dengan lancar kok. Tidak ada masalah. Pekerjaan di sini cukup menantang, tapi aku bisa menanganinya." Papa menatapku lebih lama dari biasanya, seolah ingin memastikan bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Ada keheningan sejenak sebelum dia melanjutkan. "Kamu pasti capek kan? Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau ada yang mengganggu atau kalau ada masalah, ceritakan saja sama Papa ya. Papa khawatir dengan keadaanmu belakangan ini." Aku bisa merasakan kegelisahan di matanya, meskipun aku berusaha untuk terlihat tenang. "Tidak, Pa. Aku baik-baik saja kok. Hanya sedikit lelah, mungkin karena penyesuaian. Tapi semuanya berjalan dengan lancar kok, Pa," jawabku, berusaha sejujur mungkin meski ada banyak hal yang tidak bisa aku ungkapkan saat itu. Dia menatapku lebih lama lagi, mencoba membaca ekspresiku. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Papa akhirnya mengangguk, seolah meyakinkan dirinya sendiri. "Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk bilang sama Papa ya. Papa tidak ingin kamu merasa sendirian." Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Meskipun dalam hati, aku tahu bahwa aku sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa aku ungkapkan sekarang. Keadaan ini belum waktunya untuk dibicarakan. Aku harus lebih berhati-hati, merencanakan langkah selanjutnya. Papa akhirnya bangkit dan berjalan menuju dapur, meninggalkan aku dengan laptop dan pikiran yang terus berputar. Aku tahu untuk saat ini, aku harus lebih sabar. Segala sesuatu akan terungkap pada waktunya. Keesokan paginya, aku tiba di kantor dengan perasaan yang berbeda. Ada sesuatu yang aneh, meski aku tidak bisa langsung mengidentifikasinya. Begitu aku melangkah masuk ke ruang kerjaku, aku merasakan suasana yang berbeda. Semua karyawan nampak menjauh ketika aku melintas. Mereka seolah-olah berpura-pura sibuk, menghindari tatapanku. Bahkan ada yang langsung berbalik arah ketika aku hendak menyapa. Ahmad pun nampak merasakannya. Selama beberapa menit, aku melihatnya berusaha berbicara dengan beberapa rekan. Namun tidak ada yang merespon dengan hangat. Mereka hanya memberikan senyuman tipis, lalu kembali fokus pada pekerjaan mereka, seolah-olah tidak ada hubungan di antara mereka. Aku merasa semakin terasing, dan keraguan mulai memenuhi pikiranku. Ada apa dengan mereka? Apa yang sedang terjadi? Perasaan tidak nyaman semakin menguasai diriku. Tetapi aku tetap mencoba untuk tetap tenang seperti biasa. Namun setelah beberapa jam, aku mulai menyadari bahwa ada yang berbeda dengan cara mereka memperlakukan Ahmad dan aku. Kami berdua seolah-olah dianggap orang yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Padahal sebelumnya kami cukup dekat dengan beberapa dari mereka. Tapi sekarang semuanya nampak berubah, seolah ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Siang itu, aku kembali memilih untuk makan siang di pantry sendirian. Karena Ahmad tiba-tiba mendapat tugas keluar, aku duduk di sudut ruangan, mencoba untuk menyendiri dan memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat aku sedang makan, Bu Asih menghampiriku. Matanya nampak ragu-ragu, namun dia akhirnya duduk di sebelahku. "Bu Asih, ada yang aneh dengan kantor hari ini ya? Kenapa semua orang menjauh?" tanyaku pelan, berharap dia bisa memberikan jawaban yang jelas. Bu Asih memandang sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengarkannya. Setelah beberapa detik, dia akhirnya berbicara dengan suara rendah. "Sebenarnya, ini perintah dari Pak Suyanto," katanya dengan pelan. "Semua karyawan termasuk OB diminta untuk menjauhi Nak Hana dan juga Mas Ahmad." Aku terdiam mendengar penjelasan itu. "Apa? Kenapa, Bu?" tanyaku, mencoba menahan kebingunganku. "Pak Suyanto, dia tidak senang dengan kalian berdua. Katanya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan ini,
dan dia ingin membuat jarak di antara kalian dengan karyawan yang lain. Tidak ada yang berani untuk melawan perintahnya, jadi kami semua harus menghindar. Jawab Bu Asih dengan wajah cemas. Aku tidak tahu harus berkata apa. Perasaan campur aduk memenuhi diriku. Mengapa Pak Suyanto bisa berpikir seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua yang sudah aku lakukan di perusahaan ini, apakah itu cukup untuk membuatnya membenci kami? Jadi ini bukan karena kami melakukan kesalahan apa-apa ya, Bu? Tanyaku dengan suara hampir tidak terdengar. Bu Asih menggelengkan kepala. Tidak, hanya saja Pak Suyanto punya pandangan sendiri. Kami hanya mengikuti perintahnya. Jawabnya, suaranya penuh penyesalan. Aku merasa semakin tertekan, namun di sisi lain, aku merasa harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terus-menerus berlarut-larut tanpa tahu penyebabnya. Aku harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di perusahaan ini. Dan mengapa Pak Suyanto memutuskan untuk menjauhkan kami dari karyawan yang lain. Setelah beberapa saat terdiam, Bu Asih berdiri dan bergegas kembali bekerja. Namun sebelum meninggalkan aku, dia berbisik, "Hati-hati ya, jangan terlalu terlihat mencolok. Pak Suyanto bisa sangat tegas dengan perintahnya." Aku mengangguk pelan, mataku penuh kebingungan dan kekhawatiran. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku merasa ada yang tidak beres di perusahaan ini. Semua kejadian yang mengarah pada penghindaran terhadap Ahmad dan aku semakin membuatku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tersembunyi. Aku mulai merasa perlu untuk mengetahui seberapa besar kekuatan Pak Suyanto di perusahaan ini, terutama setelah mendengar perintah-perintahnya yang begitu tegas dan diterima begitu saja oleh seluruh karyawan, termasuk Bu Asih. Pada suatu hari, aku kebetulan melihat Pak Rizwan, salah satu direktur di perusahaan Papa, sedang berjalan menuju ruang kerjanya. Pak Rizwan adalah atasan langsung Pak Suyanto. Dan meskipun usianya lebih muda 10 tahun dari Pak Suyanto, aku tahu ia memegang jabatan penting. Namun aku mulai merasakan ada yang janggal dengan sikap Pak Rizwan terhadap Pak Suyanto. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Aku bersembunyi di balik pilar yang ada di dekat ruang rapat, menunggu kesempatan yang tepat untuk mendengarkan percakapan mereka. Suasana di sekitar cukup sepi. Hanya beberapa karyawan yang terlihat sibuk dengan pekerjaan mereka. Aku memegang nafas, menunggu momen yang tepat. Akhirnya, Pak Rizwan dan Pak Suyanto keluar dari ruang rapat. Mereka berbicara dengan suara rendah, namun aku cukup dekat untuk menangkap sebagian dari percakapan mereka. "Pak Rizwan, saya kira sudah saatnya kita ambil langkah tegas terhadap dua orang itu, Ahmad dan Hana," ujar Pak Suyanto. Suaranya terdengar tegas, hampir seperti mengancam. Aku menahan nafas, mencoba mendengarkan dengan cermat. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Pak Rizwan, terdengar ragu. Pak Suyanto menyeringai. "Saya sudah memberikan perintah kepada seluruh karyawan. Kita harus membuat mereka merasa terisolasi, biar mereka tahu siapa yang memegang kekuasaan di sini." Aku merasa jantungku berhenti sejenak. Itu adalah perintah yang jelas dan tidak bisa disangkal. Pak Suyanto sudah benar-benar mengatur segalanya. Tapi yang membuatku terkejut adalah bagaimana Pak Rizwan meresponnya. "Saya paham, Pak, tapi saya rasa kita perlu berhati-hati. Jangan sampai ini merusak suasana di perusahaan." Pak Rizwan menjawab dengan nada suara yang terdengar lemah. Aku mengeriyit, mendengar jawabannya yang begitu pasif. Apa yang terjadi dengan Pak Rizwan? Seharusnya sebagai direktur, dia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, bukan hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang manajer, apalagi yang lebih rendah jabatannya. Pak Rizwan sepertinya tidak berani menantang perintah Pak Suyanto. Dia hanya mengangguk dan menerima setiap keputusan dengan cara yang terlalu pasif. "Tenang saja Pak Rizwan, semuanya akan berjalan dengan sesuai rencana," jawab Pak Suyanto dengan nada percaya diri. "Bapak hanya perlu mendukung saya saja." Aku merasa cemas. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik semua ini. Apa yang membuat Pak Rizwan, seorang direktur, begitu takut pada seorang manajer seperti Pak Suyanto?
Apakah Pak Rizwan juga tidak punya kekuatan di perusahaan ini? Atau justru ada rahasia besar yang disembunyikannya di antara mereka berdua? Aku terdiam, merasa bingung dan marah pada saat yang bersamaan. Mengapa Pak Rizwan, yang jelas-jelas lebih berkuasa, membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu? Apakah dia takut kehilangan posisinya? Atau ada sesuatu yang lebih buruk lagi yang mengikat keduanya? Pak Rizwan kemudian beranjak pergi, dan aku segera mundur, memastikan agar mereka tidak melihatku. Aku berusaha mencerna semua yang baru saja aku dengar. Situasi di perusahaan ini jauh lebih rumit daripada yang aku bayangkan. Ada kekuatan besar yang sedang berperan di sini, dan aku harus mencari tahu lebih banyak. Tapi untuk itu, aku perlu lebih berhati-hati. Tidak boleh ada yang mencurigai aku. Setelah percakapan yang aku dengar di antara Pak Rizwan dan Pak Suyanto, aku semakin penasaran dengan siapa sebenarnya Pak Rizwan. Mengapa seorang direktur yang seharusnya memiliki kekuasaan bisa begitu takut pada seorang manajer? Dan apa hubungan di antara dia dan Pak Suyanto yang membuatnya begitu tunduk? Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik sikap Pak Rizwan yang nampak pasif dan cemas. Malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku pergi ke ruang kerjaku, membuka laptop, dan mulai mengakses data yang sudah aku kumpulkan. Aku pernah ingat meminta Papa untuk memberikan informasi lebih tentang Pak Rizwan, tanpa memberitahukan alasan sebenarnya. Papa hanya memberiku izin tanpa banyak bertanya. Mungkin karena dia terlalu sibuk dengan urusan lain di perusahaannya. Aku mengakses data pribadi Pak Rizwan yang ada di database internal perusahaan. Ternyata informasi yang kudapatkan cukup mengejutkan. Pak Rizwan bukanlah orang baru di dunia bisnis, meskipun dia baru 2 tahun bekerja di perusahaan papaku. Ternyata, Pak Rizwan pernah bekerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan yang dimiliki oleh rival utama papaku. Perusahaan itu sudah lama bersaing dengan perusahaan papa, dan banyak strategi bisnis yang saling bertabrakan di antara keduanya. Namun satu hal yang sangat menarik, Pak Rizwan ternyata memiliki peran yang sangat strategis di perusahaan saingan itu. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa Pak Suyanto memperlakukannya dengan penuh perhatian. Ternyata, Pak Suyanto sudah mengetahui tentang latar belakang Pak Rizwan ini sejak awal. Namun bukannya mengungkapkan hal ini kepada papaku, Pak Suyanto justru memilih untuk menjaga hubungan dengan Pak Rizwan. Aku bisa merasakan ada sebuah permainan yang lebih besar yang sedang berlangsung. Dan Pak Suyanto mungkin memiliki kartu as yang membuatnya sulit untuk dihadapi. Tidak heran jika Pak Rizwan begitu takut dengan Pak Suyanto. Ada rahasia yang tersembunyi di antara mereka. Aku melanjutkan membaca dan menemukan fakta yang lebih mencengangkan lagi. Ternyata, Pak Rizwan baru saja bergabung dengan perusahaan papaku sekitar 2 tahun yang lalu. Namun dalam waktu singkat, dia sudah mampu menduduki posisi yang cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi dari beberapa karyawan lama. Semua itu mungkin karena hubungan yang dia jalani dengan pihak-pihak tertentu di luar perusahaan. Aku mulai berpikir, apakah ada kemungkinan bahwa Pak Rizwan datang dengan niat untuk merusak citra perusahaan papaku secara perlahan. Kecurigaan itu semakin kuat saat aku menemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Pak Rizwan pernah terlibat dalam beberapa keputusan yang merugikan perusahaan papaku. Beberapa proyek besar yang seharusnya menguntungkan justru malah gagal. Dan perusahaan papaku harus menanggung kerugian yang cukup besar. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengarah pada Pak Rizwan, aku merasa ini bukan kebetulan semata. Malam itu, aku duduk termenung. Semuanya mulai terasa semakin rumit. Pak Rizwan nampaknya lebih dari sekedar direktur muda yang hanya menjalankan tugas. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik keberadaannya di perusahaan ini. Aku merasa bahwa dia mungkin sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang dapat merusak reputasi dan citra perusahaan papaku. Dengan adanya Pak Suyanto yang nampaknya juga terlibat, aku tidak bisa berpikir bahwa ini hanyalah kebetulan. Mereka berdua mungkin memiliki agenda tersembunyi yang sedang berjalan di bawah permukaan. Aku sadar, aku tidak bisa langsung menghadapinya begitu saja. Aku perlu lebih banyak informasi, lebih banyak bukti, sebelum bisa mengungkapkan semuanya kepada Papa. Tetapi satu hal yang pasti, aku harus tetap waspada dan terus menggali lebih dalam.
Pak Rizwan bukanlah orang yang bisa aku percayai begitu saja. Dan Pak Suyanto, meskipun nampaknya hanya seorang manajer, ternyata memiliki kendali yang sangat besar atas situasi di perusahaan ini. Aku bertekad untuk menemukan jawabannya, bahkan jika itu berarti aku harus menghadapinya sendirian, tanpa bantuan siapapun. Sore itu, ketika aku hendak pulang dari kantor, aku melihat suasana yang tidak biasa di area depan kantor. Beberapa karyawan berkerumun di sekitar ruang manajer, dan dari kejauhan, aku melihat Pak Suyanto sedang berdiri dengan wajah merah. Sementara Bu Asih terlihat terhimpit oleh sikap kasar dan penuh ancaman Pak Suyanto. Aku merasa tidak nyaman dan hati ini mulai gelisah. Langkahku tak bisa terhindarkan. Aku segera mendekat, merasa bahwa ada yang salah. Begitu aku sampai di dekat mereka, aku bisa mendengar suara keras Pak Suyanto yang penuh amarah. "Asih, kamu terlalu banyak ikut campur. Jangan pernah kamu pikir ini urusanmu." Suara Pak Suyanto terdengar menggelegar. Bu Asih dengan tubuh yang mulai nampak lemah, hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Aku tahu betul bagaimana sifat Bu Asih yang baik hati dan selalu berusaha membantu. Tidak mungkin dia pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Aku maju, mencoba menghampiri mereka. "Pak Suyanto, ada apa ini?" Tanyaku dengan suara berusaha tenang, meski hati ini bergejolak. Namun sebelum aku sempat melanjutkan kalimatku, Pak Suyanto sudah menatapku dengan tajam. "Jangan ikut campur, kamu pun tidak tahu apa yang terjadi," katanya dengan nada tajam, hampir membuatku terdiam. Aku terpaku sejenak, tetapi aku tetap berdiri di sana, mencoba menahan amarah yang mulai menguasai diriku. Ternyata, aku baru sadar bahwa pembicaraanku dengan Bu Asih siang tadi telah didengar oleh beberapa karyawan yang lain. Mereka melaporkan hal itu kepada Pak Suyanto, dan nampaknya itulah alasan mengapa Bu Asih kini berada di dalam situasi yang sangat sulit. Dia telah dianggap sebagai pengganggu jalannya operasional perusahaan, hanya karena dia ingin berbicara tentang ketidakberesan yang sedang dia saksikan. "Pak Suyanto, saya hanya..." Bu Asih terputus, suaranya tercekat. Dan saat aku hendak maju untuk membela Bu Asih, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Suyanto mendorongku dengan keras. Aku hampir terjatuh jika tidak cepat meraih meja terdekat untuk menahan tubuhku. "Jangan banyak bicara kamu, ini bukan urusanmu," teriak Pak Suyanto. Aku sangat marah dan jantungku berdeguk dengan kencang. Tapi aku tahu, jika aku melawan lebih jauh, aku tidak hanya akan merusak situasi ini, tapi mungkin juga membuat Bu Asih semakin terpojok. Lalu aku melihat Bu Asih, yang dengan susah payah mencoba bangun dari posisinya. Namun saat dia ingin membantuku bangkit, Pak Suyanto malah menendangnya, membuat tubuh Bu Asih terhuyung ke belakang dan jatuh ke lantai. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Pandanganku mulai buram karena emosi yang mendera, dan aku merasakan jantungku seperti dihempas begitu melihat Bu Asih yang sudah berusia lebih tua itu terjatuh begitu saja. Namun aku segera menahan diri. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku berjalan menuju Bu Asih, merangkulnya, dan membantunya untuk bangkit. "Bu Asih, jangan khawatir, saya ada di sini," kataku dengan suara bergetar, sambil mengusap rambut Bu Asih yang mulai basah oleh air mata. Bu Asih menatapku dengan mata yang penuh kesedihan, bahkan ketakutan. "Maafkan ibu ya, Nak Hana. Ibu tidak ingin menyusahkanmu," katanya dengan lirih, hampir tidak terdengar. Pak Suyanto hanya berdiri di sana, dengan wajah yang penuh kebencian. "Kamu harus tahu, Asih, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keputusan ini," ujarnya dengan dingin. Aku menatap Pak Suyanto dengan tatapan penuh tekad. "Pak, kalau memang harus ada yang dipecat, pecat saja aku," kataku dengan suara yang semakin keras. "Tapi jangan pecat Bu Asih. Dia sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini." Suasana di sekitar kami terasa hening. Semua karyawan yang menyaksikan peristiwa itu hanya bisa terdiam. Tidak tahu harus bersuara apa. Bu Asih menunduk lagi. Tangannya bergetar saat dia berusaha bangkit.
Jangan sampai ada yang terluka karena saya, katanya dalam bisikan. Air matanya semakin banyak mengalir. Pak Suyanto tersenyum sinis, namun tidak mengatakan apapun. Aku tahu bahwa kata-kataku tidak akan membuatnya berubah. Tetapi aku juga tahu, aku harus tetap bertahan. Aku tidak akan membiarkan Bu Asih diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi seperti itu. Aku memeluknya lebih erat, berusaha memberikan kekuatan. Bu Asih, kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan biarkan mereka menghancurkan semangatmu. Bisikku dengan pelan, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun di dalam hati, aku merasa ada yang lebih besar yang harus aku hadapi. Aku sudah tidak bisa lagi tinggal diam. Jika aku tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan ini, maka semakin banyak orang seperti Bu Asih yang akan menjadi korbannya. Aku harus berani berbicara. Tapi untuk saat ini, aku tahu ini bukan waktunya. Keesokan paginya, suasana di kantor terasa semakin tegang. Aku tahu ada yang tidak beres ketika melihat wajah Pak Suyanto yang tidak biasa, lebih serius dan penuh perhitungan. Aku masih ingat bagaimana dia memanfaatkan kedekatannya dengan Pak Rizwan, sang direktur, yang memiliki posisi lebih tinggi darinya. Itu bukan hanya soal jabatan, tetapi juga soal kekuasaan. Pak Suyanto tahu betul bagaimana memanfaatkan kartu asnya yang selama ini membuatnya leluasa bergerak. Aku tidak menyangka bahwa pagi itu Pak Suyanto sudah mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Tanpa sepengetahuanku, dia telah menyebarkan fitnah ke seluruh karyawan, termasuk Pak Rizwan. Dalam laporan yang dia buat, dia menyudutkan diriku dengan tuduhan bahwa aku tidak kompeten dalam pekerjaanku. Dan lebih parahnya lagi, dia menuduhku menghasut karyawan yang lain untuk melawan manajemen. Padahal semua yang dia lakukan itu adalah kebohongan besar. Aku tidak pernah berniat untuk menghasut siapapun. Namun Pak Suyanto pandai memutarbalikkan fakta, membentuk cerita yang seolah-olah benar. Ketika aku baru saja memasuki kantor, beberapa karyawan menatapku dengan tatapan yang aneh. Ada yang menghindar, ada pula yang hanya membuang pandangan ke samping. Suasana itu semakin mencekam, dan aku merasa seperti seseorang yang tengah diadili tanpa tahu alasan yang pasti. Tidak lama setelah aku duduk di meja kerjaku, Ahmad yang biasanya penuh dengan semangat, datang dengan wajah yang serius. Dia mendekat dengan langkah tergesa-gesa. "Kamu dengar berita terbaru?" Tanyanya dengan suara rendah, seolah takut ada yang mendengar. Aku menggelengkan kepalaku. "Pak Suyanto, dia menuduh kamu nggak kompeten. Bahkan katanya kamu mencoba menghasut semua orang untuk melawan manajemen. Ini parah banget loh," katanya dengan nada cemas. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Itu semua hanyalah fitnah. Dan aku tahu Pak Suyanto pasti akan melangkah lebih jauh lagi. Ahmad menatapku dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Bagaimana kalau kita hadapi saja? Kita buktikan bahwa itu tidak benar," kata Ahmad bersemangat. Aku menunduk, berpikir sejenak. "Ahmad, kita harus berhati-hati. Kalau kita melawan dia sekarang, dia pasti akan menggunakan semua kekuasaannya untuk menghancurkan kita. Aku nggak yakin kita bisa menang dalam situasi seperti ini." Namun sebelum aku sempat berbicara lebih lanjut, pintu ruang Pak Rizwan terbuka, dan Pak Suyanto masuk dengan langkah tegas. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan agak marah. "Kamu dan Ahmad terlalu banyak bicara. Kalian berdua sudah merusak suasana di sini dengan omongan yang tidak jelas," teriaknya. Suaranya penuh kebencian. Aku tidak sempat menjawab, karena Pak Suyanto langsung melanjutkan. "Kalian berdua tidak lagi dibutuhkan di perusahaan ini. Saya pecat kalian berdua," katanya tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri sedikit pun. Wajahku langsung pucat. Ahmad berdiri, mencoba mengajukan pembelaan. "Pak, ini tidak benar. Kami tidak pernah menghasut siapapun. Kami hanya berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan baik," katanya dengan tegas. Namun Pak Suyanto hanya menatap kami dengan pandangan dingin dan tanpa belas kasihan. "Sudah cukup. Saya tidak ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Kalian sudah tidak berguna lagi bagi perusahaan ini. Keluarlah sekarang juga," kata Pak Suyanto dengan suara yang memerintah.
Kami berdua terdiam. Tidak ada ruang lagi untuk pembelaan. Aku dan Ahmad hanya bisa saling berpandangan, merasa tidak berdaya. Dengan berat hati, kami berdua mengumpulkan barang-barang kami dan keluar dari ruangan Pak Suyanto. Suasana di kantor terasa semakin sepi, seperti tidak ada yang berani untuk berbicara lagi. Ketika kami keluar dari kantor, Ahmad menarik nafas panjang dan menatapku. "Ini belum selesai kan?" katanya dengan penuh keyakinan. Aku tahu dia benar. Kami berdua tidak bisa membiarkan semua ini terjadi begitu saja. Kami berdua akan mencari cara untuk melawan Pak Suyanto, meskipun saat ini kami sudah berada di luar perusahaan. Ini belum selesai. Aku akan menemukan cara untuk mengungkapkan semua kebobrokan perusahaan ini, kataku dengan tekad yang baru. Aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan kami. Ini baru permulaan. Malam itu, setelah kejadian yang menghebohkan di kantor, aku merasa tidak bisa menahan lagi semua yang telah terjadi. Perasaan marah, bingung dan kecewa bercampur aduk dalam diriku. Aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk menceritakan semuanya kepada Papa. Aku harus memberitahu Papa tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, tentang apa yang aku ketahui tentang Pak Rizwan. Setelah makan malam, aku duduk bersama Papa di ruang keluarga. Suasana malam itu begitu hening, hanya suara denting jam dinding yang terdengar. Aku mulai bercerita, dan sekali lagi, segala kepahitan yang terpendam dalam hatiku mengalir begitu saja. Aku menceritakan apa yang terjadi di kantor, tentang bagaimana Pak Suyanto memfitnahku dan juga Ahmad, dan bagaimana Pak Rizwan nampak tidak berdaya meski posisinya lebih tinggi. "Pak Rizwan, Papa tahu siapa dia sebenarnya?" kataku dengan pelan, menatap Papa dengan serius. Wajah Papa tiba-tiba berubah. Dia menunduk sejenak, seolah mencerna kata-kataku. Aku tahu ini akan mengejutkan Papa, tapi aku harus mengatakannya. Aku harus memberitahunya tentang semua yang aku ketahui. Pak Rizwan yang selama ini Papa percayai, ternyata bukan orang yang baik, Pak, lanjutku. Dia dulu bekerja di perusahaan pesaing Papa sebelum akhirnya datang ke sini. Tapi yang paling buruk lagi adalah dia sudah tahu segala tindakan Pak Suyanto, termasuk penggelapan dana dan manipulasi yang terjadi di perusahaan. Dan dia memilih untuk diam. Papa terdiam. Sepertinya informasi ini benar-benar mengguncang keyakinannya. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya bekerja, mencerna apa yang baru saja aku ungkapkan. Aku tahu ini bukan hal yang mudah baginya. Tetapi aku harus memastikan bahwa dia tahu segala sesuatu yang tersembunyi di balik semua yang telah terjadi. Dia memilih untuk tidak melawan Pak Suyanto, Pak, lanjutku, karena Pak Suyanto memiliki kartu as yang sangat berbahaya bagi Pak Rizwan, dan ada sesuatu yang Pak Suyanto ketahui tentang masa lalu Pak Rizwan yang bisa menghancurkan karirnya di perusahaan ini. Itulah kenapa dia takut. Wajah Papa semakin tegang mendengarkan ceritaku. Aku bisa merasakan bagaimana hati Papa terguncang oleh kenyataan yang baru saja aku ungkapkan. "Papa, Pak Rizwan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia rela mengabaikan kebenaran demi menjaga posisinya," tambahku dengan tegas. Aku yakin selama ini dia tidak berani mengungkapkan kebenaran karena dia takut kalau Pak Suyanto membuka rahasia kelamnya. Papa akhirnya mengangkat kepala dan menatapku dengan penuh perhatian. "Kamu benar, sayang. Selama ini, aku tidak tahu banyak tentang Pak Rizwan. Aku kira dia seseorang yang dapat dipercaya. Tapi sekarang, semuanya jadi jelas," kata Papa dengan suara berat, yang penuh dengan kekecewaan. Aku tahu ini bukanlah hal yang mudah baginya. Selama ini, Papa selalu berusaha menjaga integritas perusahaan dan mempercayakan orang-orang di sekitarnya untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Namun kenyataannya, beberapa orang yang dia percayai justru berkhianat. "Kalau begitu, kita harus segera bertindak," kata Papa setelah beberapa saat termenung. "Kita tidak bisa membiarkan mereka berdua bebas begitu saja. Aku akan memulai penyelidikan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Kamu benar, kita harus tahu segalanya, dan kita harus melawan mereka." Aku mengangguk, merasa sedikit lega karena Papa akhirnya tahu kebenarannya. "Papa, kita harus berhati-hati. Pak Suyanto dan Pak Rizwan pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan kita dengan segala cara."
Papa mengangguk tegas. Matanya yang biasanya penuh ketenangan, kini dipenuhi dengan tekad. Kita akan menghadapi semuanya, Hana. Kita tidak akan membiarkan orang-orang seperti mereka merusak perusahaan kita dan menghancurkan reputasi kita. Ini belum selesai. Aku merasa sedikit lebih tenang mendengar Papa berbicara begitu. Meski aku tahu jalan yang kami tempuh tidak akan mudah. Tapi sekarang kami memiliki tujuan yang jelas. Kami akan membongkar kebohongan, menyelidiki lebih dalam, dan menghadapi semua yang harus kami hadapi. Dan yang paling penting, aku tahu aku tidak akan berjuang sendirian lagi. Hari itu adalah hari yang penuh ketegangan. Papa mengundangku untuk menghadiri rapat mendadak yang melibatkan para petinggi perusahaan. Aku sudah tahu ini adalah momen yang benar. Aku akan menyampaikan keputusan yang selama ini aku pendam. Dan aku akan mengubah jalannya perusahaan kami. Saat kami memasuki ruang rapat, semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan pandangan mereka terkejut. Papa berdiri di sampingku, memperkenalkanku dengan cara yang tidak terduga. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan putri saya, Hana Putri Wijaya, yang akan menjadi penerus kepemimpinan perusahaan ini. Kata Papa dengan suara mantap. Meskipun aku bisa melihat kilatan kekhawatiran di matanya. Semua orang terdiam. Sepertinya mereka terkejut dan bingung. Aku hanya berdiri di sana, berusaha menunjukkan ketegasan yang baru aku temui. Saat mataku bertemu dengan Pak Suyanto, aku bisa melihat raut wajahnya yang berubah pucat seketika. Aku melangkah maju dan mengambil alih rapat. Semua mata kini tertuju padaku. Dan aku tahu ini adalah saatnya yang tepat. Pak Suyanto, ucapku dengan tegas, menatapnya langsung. Kami sudah tahu segala hal yang Anda lakukan. Anda telah merusak integritas perusahaan ini dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada Anda. Pak Suyanto terlihat kaget, lalu menundukkan kepalanya. Maafkan saya, Bu Hana. Saya salah. Saya benar-benar menyesal, katanya dengan suara bergetar. Kemudian bersimpuh di hadapanku, mencoba mencari jalan keluar. Maaf saja tidak cukup, Pak Suyanto, jawabku tanpa ampun. Anda sudah merusak terlalu banyak. Mulai hari ini, Anda saya pecat dari perusahaan ini. Pak Suyanto hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat pasi. Aku tidak merasakan kasihan sedikit pun. Keputusan ini harus aku ambil demi kebaikan perusahaan. Mataku beralih kepada Pak Rizwan, yang duduk di sudut meja. Nampak begitu cemas. Aku sudah tidak bisa lagi mentolerir perilakunya yang buruk. Pak Rizwan, Anda juga saya pecat. Saya tahu Anda tidak lebih baik dari Pak Suyanto, kataku dengan suara mantap. Anda lebih memilih untuk diam dan membiarkan kerusakan terjadi di perusahaan ini. Anda berbahaya bagi masa depan perusahaan. Pak Rizwan terdiam. Wajahnya berubah merah karena malu. Dia mencoba berbicara, namun kata-katanya terputus. Bu Hana, tapi aku memotongnya. Sudah cukup, Pak Rizwan. Anda pergi sekarang juga. Aku bisa melihat Ahmad yang berdiri di belakangku, mematung dan hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku berbalik ke arahnya, dan matanya yang terkejut menatapku dengan penuh kebingungan. Ahmad, saya ingin Anda menggantikan posisi Pak Rizwan sebagai direktur di sini, sebagai direktur yang baru, kataku dengan tegas. Saya sudah melihat dedikasi dan kemampuan Anda, dan saya percaya Anda bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Ahmad masih berdiri terpaku, seolah belum menyadari apa yang baru saja aku katakan. Bu Hana, maksud Anda, katanya dengan suara terbata-bata. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tidak percaya, Bu. Aku tersenyum dan menepuk bahunya. Saya percaya padamu, Ahmad. Anda sudah menunjukkan kemampuan Anda lebih dari cukup. Suasana di ruang rapat berubah lebih tenang setelah pengumuman itu. Meskipun masih ada banyak pandangan terkejut yang tertuju pada kami. Aku tahu ini tidak akan mudah, tetapi inilah keputusan yang benar. Setelah rapat selesai, aku memanggil Bu Asih untuk bergabung kembali dengan perusahaan. Aku merasa dia pantas mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya lebih banyak. Bu Asih, mulai sekarang Anda akan kembali bekerja di sini, kataku saat dia datang ke ruanganku.
Saya ingin Anda menjadi kepala pantry perusahaan ini. Bu Asih terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Bu Hana, saya tidak percaya, Bu. Anda benar-benar mempercayakan saya untuk posisi itu, katanya dengan mata berkaca-kaca, tidak mampu menyembunyikan rasa terkejut dan haru. Aku mengangguk. Saya tahu Anda bisa melakukannya, Bu Asih. Anda adalah orang yang loyal dan berdedikasi. Mulai hari ini, posisi Anda sudah aman di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Hana. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membayangkan bisa kembali ke sini, kata Bu Asih. Suaranya bergetar. Dia terlihat sangat terharu, dan aku tahu keputusan ini tepat untuknya. Suasana yang semula penuh dengan ketegangan, kini mulai berubah. Meskipun banyak hal yang baru diperbaiki, setidaknya langkah pertama telah diambil. Kini aku bisa memastikan perusahaan ini berada di tangan yang tepat, dan aku siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dengan Ahmad kini menjabat sebagai direktur, perusahaan mulai merasakan perubahan yang signifikan. Aku bisa merasakan atmosfer yang berbeda di kantor, lebih ringan dan penuh semangat. Ahmad tidak hanya membawa pengalamannya, tetapi juga pemikirannya yang segar. Kami bekerja berdampingan untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan yang kami ambil dapat membawa perusahaan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Pekerjaan kami tidak mudah, tetapi kami berdua merasa bahwa kami akhirnya berada di jalur yang benar. Ahmad dengan bijak memperkenalkan perubahan kecil namun penting yang langsung dirasakan oleh para karyawan. Kami mengadakan rapat rutin untuk mendengarkan pendapat dari semua lapisan karyawan, baik yang di atas maupun yang di bawah. Semuanya merasa lebih dihargai dan didengarkan, yang tentunya meningkatkan semangat kerja mereka. Di ruang rapat, aku sering berbicara dengan Ahmad tentang visi perusahaan yang lebih maju. Kita harus berinovasi, jangan pernah puas dengan apa yang kita capai, kataku padanya. Ahmad mengangguk setuju. Betul itu Bu Hana, tapi kita juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawan. Tanpa mereka, kita tidak akan bisa mencapai apa-apa. Aku tersenyum mendengar jawabannya. Ahmad memang sosok yang tepat untuk mendampingi aku dalam memimpin perusahaan ini. Kami saling melengkapi, dan itu yang membuat perusahaan kami semakin solid. Di sisi lain, aku melihat bagaimana karyawan perlahan mulai terbuka dengan kami. Mereka tidak lagi merasakan tekanan seperti dulu. Kehadiran kami, terutama Ahmad, membawa angin segar bagi mereka. Bu Asih yang kini menjabat sebagai kepala pantry perusahaan juga tidak ketinggalan memberikan kontribusinya. Setiap sudut perusahaan terasa lebih hidup, lebih bersih, dan lebih nyaman. Semua orang bekerja dengan penuh semangat. Pak Rizwan dan Pak Suyanto sudah menjadi bagian dari masa lalu perusahaan. Meski begitu, aku merasa bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu merupakan pelajaran berharga bagi kami. Aku belajar banyak tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan dan memperjuangkan keadilan, serta tentang bagaimana memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi bagian dalam tim kami. Perubahan ini tentu tidak datang dengan mudah. Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, baik internal maupun eksternal. Tapi kami merasa yakin dengan langkah kami. Aku semakin percaya bahwa kami berada di jalur yang benar. Bersama Ahmad, aku tidak hanya ingin mengembalikan citra perusahaan, tetapi juga membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik, lebih terbuka, dan lebih transparan. Kondisi perusahaan pun semakin membaik. Kami mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan merencanakan ekspansi yang lebih besar. Para klien kami mulai merasakan dampak positif dari perubahan ini. Hubungan kami dengan mereka semakin erat, dan mereka mulai menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada perusahaan ini. Meski aku masih merasa cemas tentang apa yang akan terjadi ke depan, aku percaya bahwa kami akan mampu menghadapinya. Ini adalah babak baru dalam perjalanan perusahaan, dan aku siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Dengan Ahmad di sisiku, aku tahu kami bisa menghadapinya bersama. Kami akan menjaga integritas perusahaan ini, dan memastikan masa depan akan lebih cerah. Waktu terus berlalu, dan perusahaan terus berkembang. Aku tetap menjaga nilai-nilai yang telah aku pelajari selama perjalanan ini.
Kini sebagai pemilik perusahaan, aku merasa bahwa aku bukan hanya bekerja untuk keuntungan semata, tetapi untuk memastikan bahwa apa yang aku bangun akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak orang. Ahmad masih menjadi tangan kananku, dan Bu Asih yang kini menjadi kepala pantry, terus memberikan kontribusinya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Dan aku tahu bahwa dengan tim yang solid, kami akan selalu siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Aku menatap jendela ruang kantorku, melihat bagaimana dunia luar terus berputar. Perusahaan ini bukan hanya tentang aku ataupun Ahmad. Ini adalah tentang semua orang yang bekerja keras di belakang layar, yang turut berjuang untuk mencapai tujuan yang sama. Dan aku yakin, perjalanan kami baru saja dimulai. Dengan tekad yang bulat, aku melangkah maju, siap menghadapi masa depan yang penuh peluang dan tantangan. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah sendirian dalam perjalanan ini, karena ini adalah kisah tentang keberanian, perjuangan, dan bagaimana kita bisa mengubah segalanya dengan integritas yang tak tergoyahkan.